Sang pinilih bukanlah seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi. Saya Reza Rahasia. Konten kali ini sesuai seperti apa yang saya sudah sampaikan di konten yang lalu. Saya akan membahas mengenai pinilih. Seseorang yang dari 10 satria akhirnya menjadi satu, yang muncul satu, yang pinilih. Tentunya apa yang saya sampaikan ini hanya sebuah referensi saja bagi setiap pemikiran yang terbuka, jiwa-jiwa yang kosong akan angkara murka, perasaan-perasaan yang murni untuk kebaikan bersama. Insya Allah bisa memaknai, menerima, dan menjadikan bahan untuk pengkajian diri menjadi lebih baik lagi, pengingat kesabaran dan juga kebaikan. Tapi ketika apa yang saya sampaikan tidak mampu diterima oleh akal, apapun perasaan, maka tidak perlu dilanjutkan lagi untuk menyaksikannya. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, silahkan memiliki hak dan juga keputusan untuk meninggalkan menonton konten saya. Tidak lagi menonton konten saya, tonton konten-konten sesuai dengan apa yang teman-temanku sekalian sesuai atau inginkan. Sang pinilih, inilah yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak apa yang akan disampaikan dari saya, Reza Rahasia, yang hanya perantara kata-kata manusia biasa yang penuh salah, khilaf, dosa, baik pun salah khilaf di masa lalu ataupun saat ini. Tidak ada kebenaran mutlak bagi setiap diri manusia, apalagi dalam diri saya. Penuh kealfaan, penuh kesalahan, kekhilafan, dan juga masih bisa didominasi angkara murka, hawa nafsu, amarah yang membuat kita tidak eling, membuat saya tidak sadar, membuat kita semua terlepas daripada kesejatian. Setiap manusia tidak terlepas dari perbuatannya di masa lalu, dari kesalahannya yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi di antara kesalahan-kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia tersebut, ketika manusia tersebut menyadari kesalahannya dengan penuh kesadaran, maka kesalahan perbuatan akan menunjukkan, membimbing dirinya, mengarahkan kepada kebaikan, kebenaran, kebermanfaatan. Dan membimbing dirinya, mengarahkan kepada jalan cahaya yang sudah ada dalam dirinya, percikan-percikan diri dari ilahi, penuntun suci dari semesta. Maka kesalahan perbuatan tersebut akan menjadikan dirinya lebih baik lagi daripada
dirinya di masa lalu. Sang Pinilih bukanlah seseorang yang tanpa kesalahan, yang tanpa dosa, yang tanpa kekecewaan, ataupun tanpa penderitaan, ataupun tanpa kemarahan. Justru Sang Pinilih melalui itu semua dan berhasil menemukan, menundukkan, mengendalikan itu semua. Mengendalikan segala nafsu, bukan menghilangkan. Karena nafsu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Nafsu adalah bagian dari diri manusia. Nafsu adalah pelengkap manusia. Yang perlu dilakukan adalah menaklukkan hawa nafsu tersebut, menundukkan dan mengendalikan nafsu tersebut. 7 nafsu yang ada pada dalam diri, semuanya ditundukkan, diarahkan, dikendalikan sesuai dengan ketentuan. Ketika ketentuan yang hadir dalam perjalanan manusia, terutama yang Sang Pinilih, itu membuat dirinya menjadi pinilih. Ketika kekecewaan, kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak sejalur, atau bahkan seluruh manusia sebagian besar menyebutnya sebuah kesesatan, itu terjadi, dilakukan oleh dirinya, hal tersebut membentuk dirinya menjadi Sang Pinilih ketika diterima dengan kesadaran hati, kemurnian jiwa, dan kesabaran yang meraja. Tetapi jika seseorang menerima segala sesuatu dalam diri, dalam kehidupannya dengan rasa yang tidak murni, maka dirinya akan terjebak dalam kegelapan, menolak segala macam peringatan, menolak segala macam pengingatan, menolak segala macam arahan, masukan, dan keilmuan-keilmuan yang baru yang belum pernah diterima oleh dirinya. Sang Pinilih adalah seseorang yang selalu bisa mengkosongkan dirinya kepada siapapun, dimanapun, terhadap siapapun yang ditemuinya. Sang Pinilih selalu mengkosongkan dirinya, sehingga ketika bertemu dengan orang yang satu, orang yang dua, atau siapapun yang dia temui, Sang Pinilih mendapatkan keilmuan, wawasan yang berbeda-beda dari setiap orang yang ditemuinya tersebut. Selalu mengkosongkan diri, walaupun memiliki pengetahuan yang sudah diajarkan, sudah digariskan dari garisan DNA-nya, RNA-nya, secara genetik sudah mewarisi keilmuan, pengetahuan, dan wawasan sejak dalam kandungan. Tetapi ketika bertemu, menjalani kehidupan dengan siapapun dia berada, maka dia selalu menyesuaikan dan mengosongkan dirinya agar selalu mendapatkan pengingatan. Diperingatkan, diingatkan merupakan salah satu hal yang menjadikan ilmu itu kembali kepada kesejatian. Setelah menaklukkan, menundukkan 7 hawa nafsu, mengendalikan amarah dan lain sebagainya, menerima segala cobaan dan ujian, kekecewaan, fitnahan, kesengsaraan dengan kemurnian jiwa, kesadaran pikir, maka lahirlah kebijaksanaan-kebijaksanaan, kebaikan-kebaikan, welas asih kepada seluruh makhluk ciptaan. Bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata sekalipun. Sang Pinilih bukanlah seseorang yang mengakui dirinya pinilih. Kepinilihannya merupakan sebuah keputusan, kemufakatan, musyawarah bersama orang-orang yang terpilih. Tidak ada pengakuan dalam dirinya, tetapi orang-orang yang terpilih, yang dipilih, mengenali, mengetahui dirinya, walaupun dirinya tidak mengakui, tidak mengucap. Tahu sama tahu, saling mengena rasa, saling mengkaji diri,
Orang yang tahu siapa yang pinilih, dia pun tidak akan mengucapkan dalam kata bahwa sang pinilih adalah yang terpilih. Sang pinilih adalah yang dituju. Sang penilih adalah sang pinilih itu sendiri. Orang-orang di sekitarnya, para sesepuh-sesepuh yang mengetahuinya, hanya cukup menyimpan pengetahuannya dalam rasa sanubari yang terdalam. Cukup mengetahui, menyadari dalam alam pikiran, tidak terucapkan. Diakui, bukan mengakui. Dan yang mengakui bukanlah orang-orang yang belum mengetahui kesejatian dirinya, kemurnian jiwanya, tugas-tugas dalam hidupnya. Yang mengakui dan yang diakui, mereka sama-sama mengerti, sama-sama paham dalam kesejatian tanpa ucapan perkataan. Hanya bersama-sama melakukan kebaikan, kebermanfaatan dengan penuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam dirinya penataan diri, penataan jiwa, penataan raga. Tidak ada yang bisa mengenali sang pinilih terkecuali jiwa-jiwa yang murni, jiwa-jiwa yang berserah, hati yang sadar, penuh dengan pikiran yang jernih, penuh kebermasrahan. Keberpasrahan kepada Yang Maha Kuasa secara global maupun internal, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya cara berpikir, sebaik-baiknya cara merasa, akan mengenali sang pinilih itu sendiri. Mengenai apa yang disampaikan, tentunya tidak semua bisa tercukupkan, tidak semuanya bisa hilang dahaga kehausan, tidak semua bisa terpuaskan. Apapun yang disampaikan, ini sudah pada takaran penyampaian dalam online, dalam konten YouTube saja. Tentunya ketika penjabaran tidak memuaskan, tidak sesuai, tidak menjadi suatu pembuka kesadaran langsung dalam tayangan, maka saya secara pribadi menerima dan membuka siapapun Anda, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Mari berdiskusi, mari sharing, berbagi bersama di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Jika ada yang berminat untuk saling berbagi, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling berbagi dan menambah kesabaran juga kebijaksanaan, silakan hubungi Mas Abdul Soleh. Buat janji ketemu hari apa, jam berapa, supaya ketika teman-temanku sudah datang ke Sanggar Seni Cimanggis, sayanya ada. Kita bisa bertemu, berbagi bersama. Itulah fungsinya. Buat janji dulu dengan Mas Abdul Soleh agar perjanjian bertemu dengan kebermanfaatan. Jadi tidak sia-sia, sudah datang jauh-jauh, sayang tidak ada. Bagi yang terbuka, terpanggil hatimu, silahkan, saya tunggu. Apapun yang saya sampaikan, jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.